Pada suatu hari, hiduplah seorang pengangguran yang baru saja lulus dari SMK. Namanya adalah Iwan. Namaku Iwan, umurku 18 tahun. Saya adalah lulusan SMK Negeri 5 Ciberuk, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Saya akan mencari pekerjaan di berbagai lowongan pekerjaan, baik PKK, job fair, dan email. Serta aku akan mengunjungi tempat yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Ini adalah BKK, tempat orang mencari pekerjaan. Biasanya ada di beragam sekolah yang sudah bekerja sama dengan perusahaan yang membutuhkan karyawan. Dan biaya pendaftarannya hanya 30 hingga 50 ribu rupiah. Dan bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan sekarang juga. Yang pertama, pilihlah lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi Anda. Dan setelah itu, isi formulir daftarnya. Dan setelah itu, bayar biaya pendaftarannya di loket tersebut. Dan setelah itu, pulanglah terlebih dahulu sampai kamu dipanggil BKK itu. Langkah kedua. Wah, aku udah dipanggil BKK. Saatnya berangkat. Menuju BKK. Masuk ke ruang tes. Kerjakan tesnya. Dan setelah itu, kalau udah selesai, tinggal balik lagi ke rumah dan menunggu 1 minggu untuk dipanggil. Kalau lulus. Wah, ternyata sudah 1 minggu aku menunggu. Malah nggak dipanggil-panggil pemirsa. Alangkah langkahnya kerja di negeri ini. Jadinya aku pergi ke job fair, tempat orang mencari pekerjaan dan menaruh lamarannya langsung di booth perusahaan yang membuka lowongan. Aku sudah menyiapkan 5 amplop coklat yang berisi dokumen-dokumen lamaran. Yang pertama, kamu daftar dulu di loket pendaftaran dan kamu akan diberi tiket job fair. Yang kedua, kamu masuk ke job fair dan memberikan tiketnya ke pintu masuk yang ada petugasnya, dan petugasnya akan memberikanmu penanda alias gelang di tanganmu bahwa kamu sedang mengikuti job fair. Yang ketiga, dapat Anda saksikan di sini banyak perusahaan yang sedang mencari karyawan. Di sini ada sekitar 20 perusahaan yang sedang membuka lowongan. Cari loker yang sesuai dan taruh lamaranmu di situ. Habis itu tinggal pulang dan nunggu dipanggil oleh perusahaan tersebut. Lalu
pekerja yang sedang membutuhkan karyawan. Restoran. Toko. Gudang. Pabrik yang membutuhkan karyawan. Bengkel yang butuh mekanik. Tempat bermain anak, dan lain-lain. Setelah itu aku pulang ke rumah, dan besoknya lagi aku mengirimkan lamaran, cukup dengan via email. Job fair dikunjungi, BKK dijalankan, semua lamaran sudah dikasih ke beragam tempat yang membutuhkan karyawan, dan juga semua email telah dimasukin lamaran. Tapi sayang sekali, dia sudah melamar di beragam perusahaan yang dia inginkan sesuai dengan kriterianya. Tapi semua itu gagal karena dia belum memiliki pengalaman kerja, dan HRD Indonesia banyak omong kosongnya. Nanti kalau lolos interview kita panggil lagi ya mas. Baik, terima kasih atas interviewnya. Nanti kalau Anda cocok saya kabarin. Oke mas, makasih atas interviewnya. Nanti kalau sesuai kita panggil lagi. Baik, saya rasa interview ini sudah cukup. Nanti dikabarin. Baik, nanti dikabarin lagi ya. Nanti dikabarin lagi merupakan omong kosong HRD di Indonesia yang membuat lowongan pekerjaan semakin langka, dan langka. Setelah ngomong begitu, kamunya pasti nanti gak akan dipanggil atau dikabarin lagi. Kalau kamu dikabarin, berarti kamu paling beruntung. Tapi kalau kamu dikabarin bahwa kamu gak lolos interview, berarti HRD yang menginterviewmu tidak mengeluarkan omong kosong itu, dan HRD itu beretika. Dia merupakan lulusan terbaik di SMK-nya, dan dia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dia telah berusaha mengasah kemampuannya,
dan dia sudah memiliki SIM C untuk berjaga-jaga kalau syaratnya benar-benar dan otak sekali. Lalu, dia mendapatkan panggilan dari perusahaan yang dia lamar. Perusahaan yang dia lamar adalah perusahaan yang membutuhkan seorang rider, dan dia punya SIM C untuk menjalankan pekerjaannya nanti. Setelah sampai di perusahaan tersebut, si Iwan langsung duduk di ruang tunggu untuk interview. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya si Iwan dipanggil untuk masuk ke ruangan interview. Iwan Darmawan. Apakah ini benar Mas Iwan? Ya Pak, saya Iwan. Tinggal di mana? Ciberuk Pak. Udah makan belum? Udah Pak. Naik apa ke sini? Naik motor Pak. Sip, sampai di situ aja ya basa-basinya. Saatnya kita mulai interview ini. Jadi, untuk bekerja di sini, apakah Anda sudah membaca kriterianya? Sudah Pak, sudah dibaca. Usianya maksimal 22 tahun. Saya 20 Pak. Punya motor metik? Ada Pak. SIM C? Ada Pak. Tinggi badan 170, 180 Pak. Berat badan proporsional saya 75 kg. Good looking. Nilai ijazah 85. Saya 90 Pak. Saya lulusan terbaik di SMK ini. Menguasai 5 bahasa asing. My name is Iwan Darmawan. Je m'appelle Iwan Darmawan. Watashi no namae wa Iwan Darmawan desu. Ana Iwan Darmawan. Syukron. Xie. Dapat bekerja di bawah tekanan.
dapat menghidupkan orang mati, bisa berbicara dengan binatang. Halo burung, bagaimana kabar kamu? Kamu gak lihat apa aku dikurung, hah? Itu tuh HRD tuh, ngurung gak aku terus. Aku mau bebas. Oke, aku akan bebaskan kamu dari kurungan ini. Makasih ya, akan aku doakan semoga kamu dapat pekerjaan yang bagus. Dapat berjalan di atas air, bisa mengendarai helikopter, pesawat, tank, dan awan kinton. Punya orang dalam di akhirat. Malaikat, tolong dong yang itu masukin HRD. Gimana ya mas? Gua bingung ya. Nih duit mau gak? Bisa kali, kita kan soulmate, ya. Oh ya jelas, bisa kalau ada duitnya mah. Punya indera keenam. Saya di sini melihat arwah dari korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal 30 tahun lalu dan mayatnya telah dikuburkan di tempat ini. Kebal bacok, tembak, dan bahan peledak. Tahan api dan memiliki sabuk hitam. Bisa Rasengan, Kamehameha, dan Kakebunshi no Jutsu.
Oke mas, saya rasa persyaratannya sudah cukup dan kamu diterima di perusahaan ini sebagai driver. Dan gaji kamu per bulan hanya 1 juta rupiah. Apa? 1 juta rupiah? Kamu menggajiku 1 juta rupiah dengan syarat yang gak ngotak itu, hah? Kau benar-benar keterlaluan, HRD pelit. Rasakan ini. Dan Iwan akhirnya marah besar karena dia memiliki pekerjaan dengan syarat yang gak ngotak, tapi gajinya kecil banget. Minimal 3 juta lah. Dia akan menghajar HRD yang pelit itu dan dia menghancurkan tempat kerjanya sampai rata dengan tanah.